Hai, kita kembali lagi bersama dengan BSI di sini dan kita juga masih ngobrolin seputar kemudahan beli rumah ala BSI Gria ya, spesial promo Gria Milad BSI 1,11%. Dan kita juga masih bersama dengan Pak Wawan dan juga Pak Zulfa. Kita bakal mengulik lebih detail. Kalau di part 1 ya, di sesi pertamanya kita sudah jelasin, udah kenalin tentang BSI ya. Kali ini sesi keduanya kita juga bakal mengupas tentang salah satu kemudahan atau fasilitas yang diberikan oleh BSI ini mengenai rumah tadi. Problematika milenial kalau ngomongin tentang rumah pasti nggak jauh-jauh dari ya savingnya kurang, tabungannya belum cukup gitu. Ini kalau ngelihat ini Pak Wawan dan juga Pak Zulfa gimana? Apakah dulu waktu muda mengalami problematika yang sama atau gimana? Baik, Sobat Solo Pos. Jadi saya sebenarnya pengen memberikan gambaran bahwa milenial pada saat berbank syariah itu luar biasa. Karena kenapa? Ada ciri khas atau kekhasan tadi yang saya sampaikan terkait dengan produk-produk syariah. Kalau kita sambungkan dengan produk yang saat ini kita gulirkan, yaitu Gria Si Muda dengan margin setara hanya 1,11. Ingat, 1,11, luar biasa. Itu kalau di prinsip perbankan syariah, akad pertama, apa yang kita akadkan itu ditarik sampai berapapun, itu tidak akan pernah berubah. Oh, ya. Angsurannya tidak akan pernah berubah. Sehingga apa yang diakadkan itu jangka waktu pembiayaan itu kan sampai dengan 30 tahun. Sehingga apa yang diakadkan itu tidak akan berubah. Nah, nanti Pak Zulfa akan menerangkan 1,11 itu berlaku di tahapan yang seperti apa. Tapi prinsip dengan jual beli atau murabahah ini seperti yang saya sampaikan tadi, Sobat Solo Pos, nasabah itu tidak perlu risau. Karena kenapa? Kalau misalnya ada kenaikan tingkat suku bunga di luar, misalnya gitu ya, BI rate naik dan sebagainya, itu apa yang diperjanjikan tidak akan pernah berubah. Karena memang yang diakadkan tadi sudah fix, akarnya sekian. Jadi ada kepastian angsuran. Sehingga yang tadi disampaikan, kalau besok angsurannya menjadi berapa, tahun kesekian menjadi berapa, itu masyarakat tidak pernah akan risau karena tadi sudah sama. Sehingga kepemilikan ini salah satunya adalah untuk membantu supaya masyarakat untuk mudah mendapatkan rumah yang selama ini mungkin kesulitan DP, kesulitan untuk mengangsur. Tapi dengan angsuran yang modelnya sudah kita bikin ringan, itu ada masa-masa di mana yang bergaji nanti akhirnya setiap tahun juga akan naik. Akhirnya angsuran itu akan menjadi semakin kecil sendiri. Karena yang diangsur tetap, tetapi gajinya naik terus, seperti itu. Sehingga itu akan lebih memudahkan. Dan saat ini program itu berlaku tidak hanya untuk yang pembelian saja, pembelian baru saja. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang mau take over atau dari bank lain pengen, kok ini lebih murah, di BSI lebih murah, itu juga berlaku untuk itu. Bisa ya Pak? Iya. Terus yang selanjutnya, nasabah yang misalnya sudah ada pembiayaan, kepengen top up lagi, itu juga berlaku dengan program kita tadi. Pak Zulfa mungkin bisa nambahkan. Ya, jadi gini, kita melihat fenomena ya, terutama kalau kita lihat di beberapa kota besar kayak di Jakarta gitu ya, Sobat Solo Pos ya, rata-rata di satu perusahaan itu mostly 60-70% itu adalah milenial sekarang. Ya, kita sering ngobrol gitu ya sama pimpinannya, Pak saya ditolongin dong, kenapa? Abis ini anak-anak saya, karyawan saya itu belinya handphone baru, iPhone 13, mungkin yang 14 mungkin udah pesen kali sekarang ya. Jadi itu nggak hanya di Jakarta aja. Kelihatannya di Solo juga gitu sekarang ya. Nah, jadi mereka lupa bahwa kebutuhan pokok primer pertama itu adalah rumah. Ingat ya, rumah. Bahkan sebelum berumah tangga itu lebih cakep lagi punya rumah. Kenapa? Ditanya calon mertua udah pede, udah punya rumah saya Pak, udah punya pekerjaan, habis itu punya rumah. Nah, susahnya adalah gimana Pak kalau tabungannya kurang, tadi yang Mbak Ika bilang ya. Nah, kita sebenarnya ada program
bisa DP sampai dengan 0%. Oh iya. Ya, jadi DP 0% pun oke. Ya, tinggal kita nanti negosiasi dan lain-lain. Karena memang tadi disampaikan Pak Wawan, syariah itu jualannya barangnya, rumahnya, bukan uangnya. Ya, makanya tadi yang 1,11 itu tahun pertama. Tapi tahun selanjutnya itu sudah ketahuan berapa naiknya. 5,99, kemudian 10,9 dan seterusnya, itu sudah ketahuan naiknya berapa. Dan kenaikan itu sampai 3 kali itu sudah diperhitungkan dengan tadi Pak Wan sampaikan, mungkin kenaikan gaji, inflasi dan seterusnya. Pak, saya maunya dari awal sampai akhir maunya sama semua. Oke, ada ya di 7,59. Pak, saya maunya 15 tahun, maunya 30 tahun, ada semua. Oh iya, tergantung tenor yang dipilih. Tergantung tenor yang dipilih. Oke. Ya, satu tergantung tenor yang dipilih. Ya, keduanya ya disesuaikan nih. Ya kan, Pak, saya maunya dari awal sampai akhir nih semua sama. Oke, nggak apa-apa, ada hitung-hitungannya. Makanya tadi sobat Solopos nanti bisa cek di rumahimpian.id. Di situ ada semua. Nah, memang ya beberapa kali kita sering ketemu ya case ya. Sering kita tuh keenakan. Kita tinggal sama orang tua, kita tinggal sama mertua. Pondok mertua indah kan kadang namanya gitu kan. Lupa ya. Nah, sekarang jadi lupa, atau mungkin yang jadi pegawai dia dapat rumah dinas, dapat mes, dapat kos dan seterusnya. Jadi kadang baru ingat itu setelah apa? Setelah mau pensiun. Nah, ini susah nih. Ya, nah kalau saya sering ketemu teman-teman developer, harga rumah terbaik adalah kapan, Mbak Ika? Harga rumah terbaik adalah harga hari ini. Oh, karena besok bisa naik. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Gitu ya? Oke. Ya, kalau dulu iklan kan Senin harga naik gitu kan. Kan masih terngiang sama kita gitu kan. Senin harga naik. Bisa aja. Coba saya tadi baru ngobrol ya sama beberapa teman-teman developer dulu. Mungkin 20-an tahun yang lalu saya juga pernah di Solo. 20 tahun lebih di daerah Gentan itu mungkin dulu nggak kebayang gitu ya, sobat Solopos ya. Gentan, Tugu Lilin ke sana itu mau ke Gawo, aduh, orang nggak mau lah ke situ. Sekarang semua jadi rumah. Ya kan, coba kalau dulu kita 15 tahun yang lalu sudah beli rumah di situ gitu kan. Sekarang mungkin udah mahal. Saya tadi tanya harganya udah 1 M-an lebih. Iya. Ya kan. Nah, sekarang dulu kalau kita kebayang KPR itu durasinya pendek, paling 10 tahun, 15 tahun tuh udah, waduh aku punya utang 15 tahun. Tetapi ingat bahwa kalau kita beli rumah itu pasti naik nih harganya. Betul. Dan kita durasinya tadi sampaikan Pak Wawan sampai 30 tahun untuk milenial. Jadi at least katakanlah dia kerja di 24 tahun gitu ya, atau 25 tahun, 30 tahun, 55 pas dia pensiun, dia sudah lunas di rumahnya. Atau kalau memang ada kenaikan gaji, karena angsurannya tetap nih, tapi gaji saya lebih tinggi nih, dia bisa top up tuh kata Pak Wawan, renovasi, ya kan, dia mau jadi 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya, itu bisa juga. Oke. Nah, ini kemudahan yang kita lihat teman-teman ya, sobat Solopos, bahwa di BSI ini memikirkan juga bahwa milenial juga harus punya rumah. Kita kembalikan ke kitohnya lah. Iya. Karena BSI ini just info juga 60% kita juga milenial. Ya, kita aja di sini yang selenial nih. Seniornya milenial. Iya. Kakaknya dikit lah ya, Pak. Kakaknya dikit lah. Kakaknya dikit. Baik, Kak, tambahkan ya. Jadi tadi sampaikan Pak Zulfa, terus tadi juga sudah kita singgung di sesi pertama bahwa 1,1 itu luar biasa sudah murah. Kemudian yang kedua kita sampaikan bahwa bisa diangsur sampai 30 tahun. Oke. Kemudian saya sampaikan juga bahwa tadi dengan akad perbankan syariah, akad bank syariah dengan murabahah ini, apa yang diperjanjikan itu fix tidak akan pernah berubah selama 30 tahun kalau misalnya diangsur 30 tahun. Tambah satu lagi, ini luar biasanya. Kalau bagi masyarakat atau nasabah yang 2 tahun lancar, tidak pernah nunggak, bayarnya tepat terus, itu langsung di tahun ketiga kita daftarkan untuk mendapatkan porsi haji. Porsi haji. Oh, jadi beli rumah dapat, tetapi juga ibadahnya tidak ditinggalkan. Nah, itu itu wujud dari kita memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah berprestasi karena tadi disiplin dan sebagainya. Jadi harus nunggu apa lagi kalau tidak langsung merapat ke BSI. Yang penting lancar ya Pak Wawan ya? Iya, yang penting lancar. 2 tahun ya? 2 tahun. Yang tahun ketiganya langsung kita daftarkan porsi haji. Oke, aduh kriteria penilaiannya kok cuma 2 tahun aja ya? Cuma 2 tahun ya. Jadi
2 tahun harus lancar, itu luar biasa. Dari BSI memberikan apresiasi yang supaya teman-teman atau sobat Solo Pos selain mendapatkan dunianya, akhiratnya juga harus dapatkan. Nah, gitu. Waduh, jadi problematikanya sekarang udah terjawab. Satu lagi nih, baikkan. Nggak bisa bisa. Kalau ngomongin ini ya sobat Solo Pos ya nggak habis-habis. Gimana, Satu Pak lagi Zulfa? nih. Tadi kan kita ngomong di awal nih. Kadang kan sobat Solo Pos nih pada saat akad nih bingung nih biayanya. Ya, mungkin teman-teman developer tahu nih. Duh, ada biayanya Pak ya? Adalah pajak, asuransi, biaya notaris, ya kan? Nah, khusus pajak memang kita belum bisa karena ini kan terkait dengan negara. Nah, khusus biaya notaris dan juga biaya asuransi itu kita bisa talangi dan diangsur sepanjang jangka waktu angsuran, jangka waktu pembiayaan. Jadi dia cuma ngeluarin biaya pajak aja. Jadi itu namanya atribusi kalau namanya di kita. Jadi biasanya biaya 100 juta 10 tahun ya, berarti 100 juta bagi 10 tahun. Jadi nggak mungkin segede itu kali ya. 10 juta katakanlah. Jadi nggak ada alasan lagi dia. Awalnya nggak ada alasan, waktu akadnya juga nggak ada alasan. Udah ke BSI aja semua beres. Semua beres kan, kita nggak mikir apa-apa lagi gitu loh Pak ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman sekarang atau sobat Solo Pos sekarang lagi mikir, aduh ini nggak punya tabungan dan sebagainya. Tadi solusinya 0% ya, DP-nya bisa. Mau apa lagi coba? Mau ngeles apa lagi? DP misalnya ada kekurangan, tadi juga disediakan solusinya bahwa itu bisa diangsur. Betul. Sehingga sekarang hanya niat saja. Itu dia sih. Kebetulan kita juga menggandeng developer-developer kita yang tentunya akan menjadi pilihan kepada seluruh masyarakat. Oh, saya mau beli rumah di mana? Gitu ya. Dengan paket kepemilikannya sudah ada. Sekarang tinggal milih. Saya mau milih rumah di mana. Nah, nanti akan kita sampaikan developer-developer yang sudah menjadi mitra dari BSI. Gitu. Oke, pokoknya langsung aja, bisa juga di websitenya ya, Pak Zulfa ya. Di landing page kita rumahimpian.id. Jadi rumah impian kayak mimpi punya rumah gitu, tapi jadi nyata kan nanti rumahimpian.id. Jadi dengan bekerja sama atau menikmati fasilitas dari BSI ini kita bisa dapat dua nih, yang kita butuhin dapat, yang kita inginkan untuk lifestyle juga bisa. Tetap bisa ngopi gitu ya Pak ya. Ngopi masih bisa. Serpi jagoan kita apa Mas? Apa? Jargon kita tadi, Pak? Mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. Jadi dia masih bisa hobi nongkrong karena apa? Angsurannya nggak mahal-mahal banget. Jadi sisihkan waktu buat ngopi, uang buat ngopi masih bisa. Masih bisa. Gitu. Tapi mengenai angsuran ini ya, tenor kita tadi belum sempat ngejelasin lebih detail nih tentang tenornya nih, Pak Wawan atau Pak Zulfa, gimana? Tenornya ya, kalau generasi muda itu tadi sampaikan Pak Wawan sebenarnya sampai 30 tahun. 30 ya. Sampai 30 tahun. Dari berapa? 10 tahun udah ada juga? Oh ada, jadi pilihan aja. Jadi mulai dari 1 sampai 30 tahun tuh ada semua. 1 15, 1 sampai 30, kemudian step up ada juga. Jadi semua pilihan ada, tinggal teman-teman pilihnya dan cocoknya di mana. Nah itu aja sih. Rata-rata tapi biasanya yang ngambil berapa tuh? Rata-rata kalau kita lihat secara data, rata-rata yang ngambil itu kalau usia ya, kalau kita bicara demografi, itu usia 25 sampai 30 tahun itu sudah pada ngambil kalau generasi muda. Dan rata-rata pengambilan mereka jangka waktunya 25 tahun. Karena mereka ya katakanlah masuk kerja itu umur 25, 26 udah mulai settle, 25 tahun itu kan ya 50 lah tadi udah dapat rumahnya. Gitu sih Mbak Ika. Ada nggak kayak rekomendasi gitu buat sobat Solo Pos mengenai KPR-nya tuh lebih baik yang kayak gimana gitu? Ada nggak rekomendasinya? Jadi kalau ini kan kita menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga tadi sampaikan yang namanya step up itu ini Mbak, angsurannya bertahap tapi sudah fix. Jadi tahun pertama sampai kedua itu sekian, 3 ke 4 sekian, terus tahun kelima seterusnya itu sekian. Jadi itu sudah diakadkan di awal. Sehingga tapi itu dibuat yang tahun pertama yang kedua rendah banget malah gitu ya. Kemudian tahun ketiga sampai sekian itu dibuat sekian, rendah lagi, tingkat sedikit dan sebagainya. Kemudian tahun kelima seterusnya adalah sekian. Itu sudah di state di awal pada saat kita akad. Nah, tetapi kalau bagi masyarakat yang menginginkan, saya nggak perlu kok
step up itu, karena mungkin gaji dia sudah cukup. Ya kita juga bisa dengan menggunakan single price. Single price itu apa? Dari awal, sampai dengan terakhir, sampai 30 tahun atau 15 tahun dan sebagainya, itu ya sama gitu terus. Pokoknya ini tetap sama. Walaupun itu single price, step up, semuanya akan akadnya yang murabahah tetap sama. Kuncinya Mbak Ika adalah gaji kita mungkin nggak naik tiap bulan. Atau bahkan mungkin tiap tahun bisa naik. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngambil KPR yang ini tahun pertama segini, tahun kedua nggak tahu floating, nggak tahu angsurnya berapa, tiba-tiba naik, terus kita mau bayar pakai apa? Nah, itu aja sih kuncinya di situ. Kalau syariah kan awal sampai akhir tetap tadi yang Pak Wan sampaikan. Oke, gitu. Dan pokoknya ini bisa menyesuaikan dengan kondisinya Sobat Solopos. Yes. Gitu. Terus kalau untuk syarat-syaratnya nih, Pak Zulfa atau Pak Wawan, syarat-syaratnya untuk bisa cobain fasilitas 1,11 ataupun juga pengen punya rumah nih bersama dengan BSI, syaratnya apa? Ya, jadi syaratnya ya mudah aja sih sebenarnya, KTP, ya ini aja yang wajar-wajar aja. Administratif gitu. Administratif lah ya. Kemudian dia punya penghasilan tetap, penghasilannya nanti kita verifikasi. Nah, semua syarat-syaratnya termasuk juga di upload dokumennya, KTP dan lain-lain itu ada semua di rumahimpian.id. Jadi Sobat Solopos cobain deh rumahimpian.id. Ya, nggak usah pakai ko-nya. rumahimpian.id. Oke, habis ini udah langsung ya. Biasanya kan milenial dan Gen Z itu langsung. Kalau pakai HP bisa. Iya, keponya tuh melebihi FBI. Gitu ya. Iya kan? Langsung rumahimpian.id. Pokoknya Sobat Solopos langsung bisa akses ya. Di sana ada ini nggak? Apa namanya? Kita bisa tanya-tanya juga nggak di situ? Ada fasilitas chatnya dan seterusnya. Nanti bisa simulasi juga. Makanya kita bilang rumahimpian.id itu launchingnya baru tahun lalu. Tiba-tiba sekarang jadi viral lagi. It's my dream. Ternyata rumah impian jadi it's my dream. Jadi nggak dengan dream lagi. Gitu sih. Kita nggak perlu punya, kan baru awal ya. Namanya juga masih muda, nggak harus penthouse dulu lah ya. Iya, harus dong. Jadi ya yang ibaratnya sekiranya kita mampu, sekiranya kita bisa dulu gitu ya. Dengan kemudahan. Sama lah, mungkin Pak Wan mungkin nanti bisa cerita juga dulu saat kita kerja mungkin pertama ngontrak gitu ya. Tapi kan habis itu pengen rumah sendiri walaupun kecil, punya rumah sendiri di bawah dan seterusnya. Insya Allah kalau itu berkah ya, apalagi tadi Pak Wan sampaikan ada gaya mobil dan lain-lain, itu akan meningkat lah sesuai dengan yang kita lagi minta. Oke, gitu ya. Ternyata nggak ribet ya, ternyata praktis, dan nanti kita juga akan ngebahas lagi di sesi berikutnya atau di konten berikutnya. Kalau sekarang kan serba digital, gimana BSI menyesuaikan dengan kebutuhan milenial itu yang serba digital. Nanti kita bahas di next konten ya.